Perkenalkan, nama saya Tevilo Sumarto, NIM dari 19520026. Langsung ke materi. Yang pertama, arus lalu lintas. Alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lalu lintas. Semakin banyak kendaraan dengan berbagai jenisnya di jalan raya saling berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan pergerakan lalu lintas atau arus lalu lintas. Untuk mengevaluasi kapasitas jalan maupun perancangan jalan baru, tujuan diawali dengan evaluasi arus lalu lintas dan pemahamannya. Yang pertama, karakteristik arus lalu lintas. Yang kedua, kerangka dasar karakteristik arus lalu lintas. Yang ketiga, jenis fasilitas jalan. A. Arus tak terganggu. Jalan bebas, hambatan, atau jalan tol. Selanjutnya, arus terganggu. Pertama, persimpangan bersinyal, persimpangan tak bersinyal, bundaran. C. Tipe jalan perkotaan. Yang pertama, jalan 2 lajur 2 arah. Kedua, jalan 4 lajur 2 arah. Yang ketiga, jalan 6 lajur 2 arah terbagi. Yang keempat, jalan 1 arah. D. Pengertian dari ketiga kelompok jalan tersebut adalah: pertama, jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk derajat kejenuhan. F. Kapasitas jalan. Merupakan ukuran efektivitas fasilitas lalu lintas untuk mengakomodasi lalu lintas. Kapasitas adalah arus maksimum per jam dari kendaraan yang melintas sesuai titik atau ruas jalan yang uniform periode waktu tertentu dengan kondisi jalan lalu dan pengaturan yang ada. Kapasitas merupakan ukuran kuantitas dan kualitas yang evaluasi kecukupannya maupun kualitas kendaraan pada keadaan fasilitas yang ada. Pertemuan ketiga, rekayasa lalu lintas. Pertama, konsep rekayasa lalu lintas masa depan. Yang kedua, studi karakteristik lalu lintas meliputi: pertama, faktor-faktor kendaraan dan manusia. Yang kedua, volume lalu lintas, kecepatan dan kerapatan. Yang ketiga, arus lalu lintas, kapasitas jalan dan kerapatan. Yang keempat, pola perjalanan, faktor pertumbuhan dan asal tujuan lalu lintas. Yang kelima, parkir dan terminal. Yang keenam, pelayanan fasilitas dan pemakaiannya. Yang ketujuh, analisis kecelakaan lalu lintas. Berikutnya, perencanaan transportasi meliputi: pertama, studi transportasi regional. Yang kedua, jaringan jalan sistem transportasi. Yang tiga, peningkatan dan distribusi. Pertemuan keempat, arus lalu lintas, yaitu
variabel lalu lintas, kapasitas, dan tingkat pelayanan. Pertama, variabel lalu lintas. Jenis arus lalu lintas. Yang pertama, uninterrupted flow atau arus tidak terganggu. Yang kedua, interrupted flow atau arus terganggu. Berikutnya, parameter arus lalu lintas atau kecepatan. Kecepatan adalah jarak persatuan waktu tiap kendaraan di jalan raya mempunyai kecepatan yang berbeda. Kecepatan rata-rata yaitu kecepatan. Pertemuan keempat, arus lalu lintas, yaitu variabel lalu lintas, kapasitas, dan tingkat pelayanan. Pertama, variabel lalu lintas. Jenis arus lalu lintas. Yang pertama, uninterrupted flow atau arus tidak terganggu. Yang kedua, interrupted flow atau arus terganggu. Berikutnya, parameter arus lalu lintas atau kecepatan. Kecepatan adalah jarak persatuan waktu tiap kendaraan di jalan raya mempunyai kecepatan yang berbeda. Kecepatan rata-rata yaitu kecepatan. Pertemuan kelima, aplikasi kinerja lalu lintas. Contoh, penampang melintang seperti pada tabel berikut. Kedua, data arus kendaraan per jam. Ketiga, hambatan samping. Pertemuan ke-6. Yang pertama, manual kapasitas (MKJI). Yang kedua, lokasi studi. Yang ketiga, latar belakang. Pertama, meningkatnya kemacetan jalan dan luar kota karena bertambahnya volume kendaraan. Terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya. Belum dioptimalkan pengoperasian fasilitasnya. Diperlukan sebuah metode efektif untuk perencanaan dengan